yaitu ilmu ajaran Yesus Kristus yang sudah bereinkarnasi menjadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini Bang Al, kamu kan nanya ini judulnya apa? Ini judulnya adalah saya seorang rasul dapat wahyu. Jadi mau kayak gimana pun yang dia bilang saya harus terima. Ini adalah kebenaran, Cok. Kamu hargai dia, tadi dia mengaku sebagai apa? Ruhul Kudus. Dia mengaku sebagai malaikat. Kamu tuh harus terima, saya ini dapat wahyu dari malaikat. Jangan didebat. Ada itu wahyu dari malaikat. Oh, saya tanya, Nabi kamu dapat wahyu dari mana? Dari Allah. Nanging. Saya tanya kamu, Nabi kamu siapa? Saya tanya, Nabi kamu siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat wahyu dari mana? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang datang atau Jibril? Allah sendiri atau Jibril yang menyampaikan? Allahu a'lam bissawab. Gimana kamu? Betul kata Tuhan global. Kok gimana? Sabar. Betul kata malaikat global ya. Kamu nggak kenal. Ini kayak si Peri tadi kayak anak PAUD, cuman dia yang awal dia begini. Kenapa? Jatuhnya Mbah itu kayak dapat roh. Ya, jatuhnya sama. itu kayak Mbah dapat wahyu. Apa bedanya? Dari Loh, sekarang saya tanya dari apa arwah bedanya? gentayangan. Sekarang apa bedanya? Bedanya dengan nabimu? Saya Gini saya jelasin. Beda dengan nabimu seperti apa coba? Mbak itu dapat wahyu dari roh gentayangan. Saya tanya, Nabi kamu dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa mana? Taala. Allah langsung datang Dari kepada Allah Muhammad atau tidak? Allah langsung sendiri atau tidak kepada Muhammad? Sirullah. Nah, kamu banyak gaya. Semua juga tahu Bang, dapatnya dari Jibril. Sirullah. Coba aku tanya Ferry, Nabi kamu, Ferry buka dulu mute-mu, Ferry. Nabi kamu dapat wahyu dari siapa? Dari Allah Kak. Langsung atau melalui perantara malaikat? Sirullah. Dari perantara malaikat Jibril. Tuh dengar tuh. Nah, ini aja ngaku. Ini kalian tiga Islam di sini nih, kenapa sih pada lain-lain? Kok lain? Mohon maaf lah Kak ya. Mohon maaf lah Kak. Itu yang global itu pengusaha itu Kak. Jadi sebenarnya dari antara kalian tiga yang mana yang benar? Atau tiga-tiganya nggak waras? Saya Kak, saya. Oke, baik. Berarti kamu nggak benar ya Al. Kamu dibawa dulu. Oke, berarti si Ferry yang benar. Ya, Ferry benar. Bisa Ini kamu global buktikan? ini. Bisa kamu buktikan kamu benar, Ferry? Hah? Bisa kamu buktikan Bisa. nggak kamu benar? Oke. Apa kebenaran dari dirimu? Silakan. Apa yang Kakak tanya kebenaran dari dirimu? Apa itu? Udah. Oke. Silakan Tuan Global. Apakah kamu benar mengatakannya? Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak karena pimpinan para rasul sudah bekerja sebagaimana mestinya, sudah memberikan pengetahuan bagi yang belum tahu, walaupun pengetahuan tersebut belum mampu dipahami oleh mereka karena masih tertutup mata batin mereka oleh Dajjal dalam tanda kutip. Jadi masih menganggap remeh kepada orang lain, memandang sebelah mata kepada orang lain itu artinya mata Dajjal. Jadi beda dengan mata saya. Kalau mata saya ini adalah mata Dewara, Eye of Horus, mata Dewa Matahari, yang mampu melihat dalam satu tatapan kegelapan dan terang, mampu melihat kuasa roh kegelapan,
dan mampu melihat kuasa Ruh Kudus atau Ruh Terang dari Ruh Yesus Kristus. Jadi saya mampu melihat dalam satu tatapan, mampu memisahkan antara dua ilmu, ilmu sesat dan ilmu hakiki. Seperti Nabi Musa yang membelah Laut Merah, itulah yang saya lakukan. Saya sudah membelah dua lautan ilmu sehingga saya bisa melewati jalan yang lurus di antara dua lautan ilmu, yang satu ilmu sesat, yang satu ilmu hakiki, ilmu hakikat tentang kebenaran hakiki. Mari semua ikut saya untuk melewati jalan di tengah lautan ilmu antara ilmu sesat dan ilmu hakikat kebenaran, supaya kalian semua berada di jalan Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus. Dan itu sebenarnya adalah api penyucian yang mana kalau engkau masuk ke dalam api penyucian engkau tidak akan terbakar. Sebab apa? Sebab engkau sudah meminum air telaga Al-Haud. Karena di dalam telaga Al-Haud ada ilmu yang tidak akan membuat kalian kehausan di dunia dan di akhirat, karena ini adalah ilmu tentang hidup kekal, yaitu ilmu ajaran Yesus Kristus yang sudah bereinkarnasi menjadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yesus yang sudah membayar lunas tiket masuk surga, tetapi tiket masuk surga itu harus diambil di loker, di loket. Maksud saya bukan di loket, tetapi di pintu kenabian, syariat kenabian terakhir. Jadi kalau kalian tidak berkenan mengambil tiket yang ada di pintu syariat kenabian terakhir, kalian akan terus menjalankan karma. Jadi kalau kalian meninggal, jasad kalian meninggal dunia, jasad kalian akan didaur ulang oleh tanah, kemudian akan tumbuh dari dalam tanah itu tanaman-tanaman yang bisa dimakan lagi oleh hewan-hewan, dan kalian makan hewan, kemudian kalian akan terus hidup seperti itu terus, tidak akan berhenti, karma terus berputar, nanti kalian meninggal lagi, jasad dimakan tanah lagi, ruh tidak akan pernah pergi ke kehidupan kekal. Tetapi kalau kalian mau sudi dengan kerelaan dan keikhlasan mengambil tiket masuk surga di pintu syariat kenabian terakhir, yaitu Muhammad yang sebenarnya adalah Yesus sendiri, kalian akan mendapatkan tiket masuk surga dan kalian akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalian akan hidup kekal di dalamnya. Dan karma akan berhenti, kalian akan menjadi pemutus karma terakhir, dan kalian akan menjadi manusia baru yang sudah dibaptis atas nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kita semua, guru, mursyid tercinta kita, sebagai pintu masuk untuk Enggak ada itu, nggak ada itu penyesat global, nggak ada itu Nabi Muhammad apa? Iya, enggak apa-apa. Nggak ada itu. Iya. Untuk adik PAUD itu ilmunya belum nyampe. Untuk mohon maaf adik PAUD yang ilmunya belum nyampe, karena saya sudah lulusan sarjana luar angkasa. Jadi jangan dibandingkan dengan yang masih PAUD, belum bisa baca tulis dan juga belum lancar baca peta. Aduh. Ya. Terima kasih malaikat global. Ada lagi Wahyu yang mau disampaikan? Terima kasih pimpinan para rasul. Cukup sekian. Terima kasih banyak. Oke. Begini Tuan global, saya mau menanyakan karena kemarin ada umat kita yang menanyakan, apakah hukum kalau ada seorang istri
Oh, sorry. Seorang suami iclik sama anak menantunya. Kemarin ada yang menanyakan itu. Bagaimana hukumnya Tuhan global? Maaf pimpinan para rasul, mohon diulangi pertanyaannya. Seorang suami, Ya, apakah hukumnya seorang suami iclik dengan anak menantunya yang gadis? Yang perempuan, menantu perempuannya Tuhan global. Silakan. anak menantu. Betul. Oh, itu ada hukumnya di hukum Mahabah tentang perkawinan. Itu ada hukum, ya ada itu. Masuk dalam hukum Mahabah yang disempurnakan oleh Yesus Kristus yang sudah bereinkarnasi menjadi Muhammad. Jadi karena Yesus lahir kembali ke dunia untuk menyempurnakan Mahabah dan beliau menikah, ya. Jadi hukumnya itu haram, ya. Haram. Jadi berdosa. Rasul palsu kau global. Kakak global kau rasul palsu. Tunggu, Sopan kalau anak PAUD, Sopan kalau anak PAUD belum mampu sampai ke ilmu ini, jadi mohon didengarkan. Alah. Karena Gua sih karena- kakak aja cakep kak. Jangan gitu lah kak tuh. harus begitu, ya, harus begitu karena ini adalah sudah memasuki akhir zaman. Kalau saya tidak mengatakan, Siapa saksinya kakak dapat wahyu kak? Siapa saksinya kakak dapat wahyu? Ya, ini nggak sopan ini. Sabar, Tuhan global ya. Kalau kamu menanyakan siapa saksinya global ini dapat wahyu, nah nabi kamu siapa saksinya dapat wahyu? Nabi Jangan kamu tahu, siapa Kak. saksinya dapat wahyu? Ya kan ada sahabat dulu kak. Udah sama, diam aja. Ini kamu kayak lagi dicapu nggak sih? Silakan Tuhan global lanjutkan hukumnya. Silakan. sebelum menghakimi saya, mohon hakimilah dirimu sendiri. Karena saya pun sebelum berbicara seperti ini, saya sudah terlebih dahulu menghakimi diri saya sendiri. Saya mengaku kepada siapapun, saya membuat postingan di akun saya bahwa saya adalah manusia berdosa, saya manusia yang munafik, saya adalah manusia yang suka bermaksiat, saya adalah manusia yang gila, manusia yang sableng. Saya mengakui, saya menghakimi diri saya sendiri terlebih dahulu. Karena saya tidak ingin orang lain menghakimi saya, maka saya berani untuk menghakimi diri saya sendiri. Saya sudah melakukan. Jika saya tertarik dengan seseorang gitu, apa hukumnya? Ini kan saya lagi nanya nih, mumpung ada malaikat datang. Gimana sih kamu? Tersinggung, kita tidak sedang membicarakan siapapun. Betul, malaikat global? Benar, kita hanya mencontohkan diri kita sendiri dan tidak mengambil contoh dari orang lain karena membuat diri kita begini. Setiap orang itu bisa memberikan contoh, tetapi tidak setiap orang mampu menjadi contoh. Jadi di sini memberikan contoh seolah-olah dirinya sendiri, supaya ini juga belajar tentang tasawuf juga, penyucian diri, membersihkan diri, begitu. Siapapun manusia harus belajar dengan sebenar-benarnya bahwa ketika sudah menikah itu harus mampu menjaga pandangannya. Tundukkan pandanganmu terhadap siapapun atau apapun itu. Misalnya seorang laki-laki sudah menikah, ketika dia berjalan dan bertemu wanita, itu harus segera menundukkan pandangan, harus mengingat istri yang ada di rumah. Begitu, tidak boleh memandang wanita lain kecuali istrinya. Begitupun seorang istri, kalau sudah punya suami, tundukkan pandanganmu, jangan memandang kepada laki-laki lain, pandanglah hanya kepada suamimu. Sebab apa yang dipunyai oleh laki-laki itu juga dipunyai oleh suamimu. Maksudnya itu. Setiap manusia itu di hadapan Tuhan sama derajatnya. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaannya.
Takwa itu artinya menjalankan semua perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Yang mana Nabi Musa sudah diberikan perintah Tuhan, itu ada tertulis jangan berzina. Memandang orang lain yang bukan mahram itu artinya zina. Memandang dengan mata itu artinya zina mata. Merasakan di dalam hati yang bukan mahram itu zina hati. Apalagi melalui ucapan sayang-sayang, cinta-cinta, itu zina mulut. Jadi setiap organ kita akan dimintai pertanggungjawaban. Mata akan dimintai pertanggungjawaban, kolbu pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Karena setiap manusia itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri yang harus mampu memimpin pikirannya, perkataannya, perbuatannya supaya hidup kudus seturut firman Allah di dalam Injil. Karena Yesus sudah mencontohkan bahwa hiduplah seturut firman Allah di dalam Injil, sebab Injil adalah kabar baik bagi segala bangsa. Injil adalah kabar rancangan